Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imanuti. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada hari ini, hari Minggu biasa ke-21, diambil dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 22 ayat 19 sampai 23. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 33 sampai 36, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini kita beri judul Menjadi Bagian dari Batu Hidup Bangunan Bait Allah. Kadang-kadang kita memiliki keinginan untuk mengetahui apa pendapat orang lain tentang kita. Menurut orang itu, siapa ya saya? Keinginan ini bisa saja didasari oleh sekedar keingintahuan kita tentang diri kita. Atau mungkin karena kita ingin memiliki gambaran yang baik di mata orang, sehingga kita bisa memperbaiki hal-hal yang kita rasa masih kurang pas dengan gambaran diri yang kita inginkan. Artinya, kita ingin tahu tentang diri kita itu demi diri kita, demi kepentingan kita. Hari ini dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menanyakan kepada para murid tentang pengenalan orang lain terhadap Dia. Namun berbeda dengan kita yang bertanya demi kepentingan diri kita, Yesus bertanya tidak demi kepentingan dirinya, tetapi demi kepentingan manusia. Yesus memulai dengan pertanyaan, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Kita mungkin bertanya, mengapa istilah anak manusia seringkali digunakan oleh Yesus untuk gambaran dirinya? Istilah anak manusia sebenarnya ada kaitannya dengan penglihatan Nabi Daniel yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama tentang Sang Mesias. Itu tertulis dalam kitab Nabi Daniel, dinyatakan demikian. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia." Seperti anak manusia, dan seterusnya. Dan di akhir dari kitab Nabi Daniel itu dituliskan demikian, "Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Ini jelas gambaran dari Mesias. Maka pertanyaan Yesus itu sebenarnya terarah pada sosok dan identitas Sang Mesias. Sebenarnya Yesus mau menanyakan siapa Mesias itu menurut orang-orang. Para murid menjawab,
bahwa ada yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Mesias itu adalah Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tak satu pun yang menyatakan bahwa Yesuslah Mesias itu. Maka Yesus melanjutkan dengan menanyakan langsung pendapat para murid, pendapat mereka, pengalaman mereka. Apakah mereka yang sudah beberapa waktu hidup bersama dengan Yesus sudah mengenal Yesus sebagai Mesias? Maka dia bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan dengan cepat dan spontan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus langsung menangkap jawaban ini dengan mengatakan, Petrus sebagai orang yang berbahagia, karena jawaban itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Bapa. Dan Yesus juga menjanjikan bahwa di atas jawaban Petrus, sebenarnya bukan di atas Petrus, tetapi di atas jawaban Petrus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Petrus itu adalah batu karang. Kita tahu di kota Petra misalnya, dikatakan kota Petra karena memang di sana banyak batu-batu yang besar. Karena Petrus itu memang artinya batu karang. Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang itu akan didirikan jemaatnya yang tidak akan dikuasai oleh alam maut. Bukan di atas Petrus, tetapi di atas jawaban Petrus. Jawabannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan jemaat yang didirikan oleh Yesus itu saat ini sampai saat ini berdiri dengan kokoh, tak tergoyahkan. Karena dia dibangun di atas Yesus sendiri, Sang Mesias, sesuai dengan jawaban Petrus itu. Para Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita oleh Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Yesus menanyakan demikian kepada kita. Lalu apa jawaban kita? Apakah kita yang sudah dibaptis sekian lama, mungkin sejak lahir atau sesudah kita dewasa, sudah sungguh mengimani Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat seluruh umat manusia? Atau kita masih sering ragu sehingga gampang terombang-ambing oleh berbagai kesulitan? Artinya, ketika hidup baik-baik saja, kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kita memuji, memuliakan dan menyembahnya. Tetapi ketika hidup sulit, kita mulai mengkhianati Dia, mulai membelakangi dan meninggalkannya. Sebagai orang yang mengimani Yesus sama seperti Petrus, kita juga adalah batu-batu yang hidup. Kalau kita mengingat sebuah batu kerikil itu tidak akan berguna kalau terletak begitu saja di jalanan. Tetapi batu kerikil itu akan sangat menentukan kekokohan bangunan ketika menjadi bagian dari bangunan itu. Maka demikian juga dengan kita. Hidup kita akan berarti bila kita menjadi bagian dari bangunan Bait Allah, bagian dari gereja yang setiap saat ikut ambil bagian dalam karya-karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Ketika kita mengatakan dengan tegas keimanan kita kepada Yesus, kita juga harus siap seperti Petrus yang mengikuti Yesus sampai akhir. Bahkan sampai disalibkan terbalik demi mengikuti Yesus. Dia merasa tidak sanggup disalibkan sama seperti Yesus. Maka dia meminta untuk disalibkan terbalik. Apakah Petrus pernah tidak mengakui atau menyangkal Yesus? Tentu pernah. Itu kita tahu juga dari kitab suci. Tetapi dia bertobat dan akhirnya tetap setia padanya. Kita juga tak lepas dari kelemahan-kelemahan yang dapat menjauhkan kita dari Yesus. Tetapi yang dibutuhkan Yesus dari kita adalah pertobatan terus-menerus dan kesetiaan padanya. Dengan demikian kita menjadi bagian dari bangunan Bait Allah yang kokoh. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tetap setia menjadi batu-batu yang hidup, bangunan dari Bait Allah, bagian dari bangunan Bait Allah. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.